Salawat mana? Yang mana? Hah? 5. Kelima ya. Surat Al-Fatih. Insyaallah. Salawat Al-Fatih. Salawat Al-Fatih. Insyaallah. Insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa. Ya Allah, semoga menambah-nambah rahmat dan salam dan keberkahan atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW al-Fatihi lima ughliqa, yang mana beliau adalah yang membukakan segala perkara yang terkunci. Salah satu keistimewaan Rasulullah SAW adalah Nabi kita oleh Allah dijadikan wasilah sebagai pembuka seluruh yang terkunci. Itu Nabi kita. Seluruh yang terkunci. Yang mana jika dibuka kuncinya, dibuka pintunya, maka manusia akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan kemuliaan yang hakiki dan abadi. Jika dibuka kuncinya, maka manusia akan mendapatkan cinta Allah, kasih sayang Allah, ridha Allah, ampunan Allah, ijabah dari Allah, itu kan? Dikabul, pengkabulan semua amal oleh Allah, dan berbagai anugerah, pertolongan dan petunjuk Allah, berbagai nikmat dari Allah di dunia, di barzakh dan di akhirat. Jika kunci sudah dibuka, maka semua hijab terbuka, yang menutupi semua terbuka, ya, sehingga bisa menyaksikan apa yang Allah rahasiakan kepada yang lain, kepada umumnya makhluk Allah. Apa saja yang terkunci. Dan jika dibuka kunci ini, maka manusia akan melihat kepada hakikat petunjuk Allah, hakikat kebenaran. Melihat hakikat kebenaran. Tuh. Jika dibuka kuncinya, pintunya terbuka, Masya Allah, tuh, maka manusia akan bertemu dengan Allah. Akan melihat Allah. Siapa yang membuka kunci tersebut? Yang menjadi wasilah dan menjadi sebab adalah baginda Nabi besar Muhammad. Ini Al-Fatih lima ughliq. Al-Fatih lima ughliq. Ingat. Al-Fatih lima ughliq. Yang membuka segala yang terkunci. Segala yang terkunci, beliau membuka. Saat kekufuran memenuhi dunia, kemusyrikan memenuhi dunia, kegelapan dan kesesatan memenuhi dunia, kemunkaran memenuhi dunia, bahwa alam hati manusia dan bangsa jin gelap gulita. Alam hati manusia dan bangsa jin penuh dengan kebodohan. Ya? Terkunci, tidak ada yang bisa membuka. Saat itu Yahudi ada, Nasrani ada, Injil ada, Taurat ada, tapi tidak ada yang bisa membuka kunci. Bahkan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani juga malah ikut merapatkan kunci tersebut. Lebih mengunci sehingga kesesatannya terkunci terus lebih erat, lebih erat, lebih erat. Dengan kemusyrikan mereka. Hayati oleh kita. Tidak ada yang bisa. Ahlul kitab. Tidak ada yang bisa membuka. Siapa yang bisa membuka? Kan? Yang terkunci ini. Ya, Rasulullah
Andai kata Rasul tidak hadir di muka bumi, maka manusia tetap pada kegelapannya, kesesatannya, kemunkarannya, tetap pada kebejadan akhlaknya, tetap pada kemusyrikannya, pada kehinaannya, tetap pada kecelakaannya, kerugiannya yang abadi sampai neraka. Siapa yang menjadikan sebab sehingga banyak manusia dan bangsa jin yang terbela sampai akhir zaman ini, yang mendapatkan cahaya iman, Islam, ihsan sampai akhir zaman, termasuk ke kita semuanya, sampai dada-dada kita semua, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatih. Huwa al-Fatih, beliau yang membuka. Sebelum yang membuka. Beliau yang membuka. Masya Allah. Siapa yang membuka sampai futuh, keterbukaan dari Allah dengan wasilah dibuka oleh Nabi kita itu sampai derajat yang puncak. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada martabat yang puncak kecuali dibuka kuncinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dicapai oleh umat Sayyidina Muhammad dari derajat-derajat yang tinggi, dari anugerah-anugerah ilahiyah, ingat, ini tidak bisa didapat oleh umat Rasul-Rasul terdahulu. Kenapa? Kuntum khaira ummatin. Lihat dalilnya dalam Quran. Kuntum khaira ummatin. Wahai umat Nabi Muhammad. Wahai umat kekasihku Muhammad. Kuntum khaira ummatin. Kalian terbukti adalah umat terbaik. Umat terbaik. Nah, keterbaikan ini terkunci dari zaman Nabi Adam. Yang membukakannya adalah Sayyiduna Muhammad. Apalagi yang terkunci? Yang terkunci adalah tamam, kesempurnaan al-akhlak al-karimah al-hamidah, kesempurnaan akhlak yang mulia dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tidak ada seorang pun Nabi dan Rasul, tidak ada yang bisa menyempurnakan akhlak di umat ini, tidak ada. Tidak ada. Maka andai kata tidak datang Rasulullah SAW, maka tetap saja di martabat itu tidak sampai klimaks kesempurnaan akhlak. Maka datang Nabi, lalu Nabi menyatakan sendiri, tahadduts bin ni'mah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tiada lain aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya seluruh manusia, bangsa jin dari zaman Nabi Adam salam sampai hari kiamat, kalau Nabi tidak diutus maka tidak akan terbuka kesempurnaan akhlak. Allah, ini bagian yang mughlaq. Bagian yang mughlaq. Jadi bagian yang terkunci. Siapa yang mau Nabi kita? Maka Nabi Al-Fatih lima ughliq. Al-Fatih lima ughliq. Apalagi yang ughliq dikunci? Yang dikunci adalah maqamun nubuwah. Adalah kedudukan kenabian. Kedudukan risalah ini dikunci oleh Allah. Maka Nabi kita lah yang membuka. Dulu siapa yang memegang pangkat kenabian yang paling awal di alam semesta ini? Rasulullah. Maka Rasul dalam hadis-hadisnya menyatakan bahwa aku dijadikan Nabi oleh Allah, kan? Ketika Adam masih antara roh dengan jasadnya. Ketika ditanya oleh seorang sahabat, mata wajabat lakan nubuwah ya Rasulullah, kapan engkau mendapatkan kedudukan, gitu kan, kepastian sebagai nabi? Rasulullah menjawab, waktu Adam itu masih antara roh dan jasadnya, aku sudah menjadi nabi. Jadi siapa yang pertama membuka nubuwah? Rasulullah. Seperti siapa yang mengunci nubuah kenabian, dikunci lagi, dibuka, dikunci lagi. Awal, akhir,
Kedua-duanya Al-Fatih wal Khatim. Yang membuka dan mengunci siapa? Rasulullah. Mengunci lagi kenabian tutup. Kerasulan tutup. Tidak boleh ada pengangkatan kenabian dan kerasulan baru. Setelah kerasulan Rasulullah SAW dikunci lagi. Yang menguncinya Rasulullah, yang membukanya Rasulullah. Wa al-fatih wa al-khatim. Ini makna al-fatih lima ughliq sangat luas sekali. Tuh, kita harus tahu. Awas, ini makna, ini pemahaman yang jarang dibuka. Jarang dibuka, tapi kalian kasih tahu. Allah yang memberitahu. Kalian semuanya sekarang mendapatkan wawasan pemahaman ya, yang ini sesungguhnya jarang dibuka. Mahwa makna al-fatih lima ughliq. Apa ya makna daripada al-fatih lima ughliq? Apa makna daripada wal khatim lima sabaq? Wal khatim lima sabaq adalah yang menyegel, disegel semua yang telah lalu. Yang telah lalu disegel. Syariat disegel. Kitab-kitab samawi disegel. Agama, ingat itu kan. Wahyu Allah disegel. Al-Khatim lima sabaq. Khatim. Allah tidak mengutus lagi malaikat Jibril untuk memberikan wahyu tasyri'. Wahyu tasyri'. Jadi wahyu memberikan membuat syariat baru. Tidak. Dikunci. Siapa yang menguncinya? Rasulullah. Yang menutup syariat, tidak boleh ada lagi syariat baru, Rasulullah. Yang menutup kedudukan kenabian dan kerasulan, Rasulullah. Al-Khatim lima sabaq. Al-Khatim lima sabaq. Dan wan nasiril haqqa bil haqq. Dan Rasulullah yang menolong hak, menolong kebenaran bil haqq dengan kebenaran. Menolong kebenaran dengan kebenaran. Kadang kita menolong kebenaran tapi caranya bukan dengan kebenaran. Kita ingin menolong kebenaran tapi caranya bukan dengan cara kebenaran. Berapa banyak sekarang yang tujuannya ingin menolong kebenaran tapi bukan cara kebenaran. Sehingga melahirkan genangan darah di sana di sini. Melahirkan permusuhan di sana di sini. Melahirkan hasud di sana di sini. Umat Islam menjadi hasud menghasud. Umat Islam saling jatuh menjatuhkan. Umat Islam saling benci membenci. Umat Islam saling bunuh membunuh. Apa yang dijadikan alasan? Alasannya berdasarkan Quran. Alasannya berdasarkan hadis. Quran dan hadis yang dijadikan alasan. Saya membenci kalian, saya memusuhi kalian, memusuhi ulama, memusuhi aulia, mempertengkarkan umat, menyembelih ini, membom ini, menteror ini, menghasud ini, menjatuhkan ini, kan? Memperolok-olok ini. Lalu dengan dalil apa? Dengan dalil saya karena mengikuti kitab Al-Quran dan Sunnah. Ini namanya menolong hak. Tapi bil batil, menolong kebenaran dengan cara kebatilan. Menolong kebenaran dengan cara kebatilan. Tujuan kamu membawa manusia kepada apa? Apakah tujuan kalian membawa manusia kepada Allah? Ataukah tujuan kalian membawa manusia kepada faham kamu, kepada madhab kamu, kepada hasil pemikiran kamu? Lalu kalau kamu tidak setuju, lalu kamu menjadi hakim jalanan, street justice, lalu diadili si A dan si B, ini sesat, ini bid'ah, ini musyrik, ini. Lalu kamu mengajak manusia memusuhinya, lalu mengajak manusia memeranginya, lalu mengajak manusia membunuhnya, dan sebagainya. Itu jalan yang benar? Walaupun atas nama Quran dan Sunnah, tidak. Memang mungkin tujuan kamu mau menolong kebenaran, tapi cara kamu tidak bil haq, tidak dengan cara yang benar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasiril haq bil haq, membela kebenaran dengan kebenaran. Ini makna yang pertama. Makna yang pertama, kan? Makna yang kedua, an-nasirul haq bil haq, membela al-haq, membela Allah.
bil haq, dengan Allah. Karena Allah itu al-haq. Intan surullah yan surukum. Ini dalilnya. Jika kalian menolong Allah, maka Allah menolong kalian. Allah menolong kalian. Intan surullah yan surukum. Nah, Nabi kita yang mampu menolong Allah, gitu kan? Yakni menolong agama Allah, menolong apa yang diperintahkan oleh Allah, tuh, menolong syariat, tuh Allah. Tuh, ingat, bil haq, dengan Allah. Tuh, an-nasir Allah billah, dengan Allah. Ish ma'ana, bagaimana maknanya? Menolong Allah dengan Allah, ya, intan surullah, menolong Allah tapi billah, dengan Allah. Tidak merasa dengan saya, tidak merasa oleh kekuatan saya, tidak merasa dengan kecerdasan saya mah tidak punya apa-apa, saya mah tidak bisa apa-apa, saya mah tidak tahu apa-apa, tidak. Tapi bima'unatillah, dengan pertolongan Allah, bima'unatillah, dengan pertolongan Allah, bima'unatillah, dengan pertolongan Allah, yakni billah, yakni oleh Allah, yakni bil haq, oleh Allah al-haq. Menolong al-haq bil haq, oleh Allah al-haq. Faham? 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 Ini diantara makna an-nasirul haq bil haq. Tidak sedikit orang yang menolong Allah tujuannya, namun dengan kekuasaan saya tahu, saya bisa jadi kiai yang, kan, sombong. Akhirnya jadi mubalik, jadi dai yang merasa tuh memperjuangkan agama Allah dengan kekuatan saya, dengan kecerdasan saya, dengan kepunyaan saya. Padahal yang mau ditolong Allah, agama Allah. Lalu dimunculkan saya. Jangan dimunculkan saya. La haula wa la quwata illa billah. Lihatlah Rasulullah an-nasir al-haq bil haq. Rasulullah yang menolong Allah billah, itu kan, bil haq, tuh, dengan Allah, oleh Allah, kan? La haula wala quwata illa billah. Karena siapa orang yang bergantung kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Allah berjanji siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, tidak sedikit pun merasa punya, tahu, bisa, tidak, tapi semuanya dengan pertolongan Allah semuanya. Maka Allah lah yang akan menjaminnya. Wala takilna ila tadbiri anfusina wan nafsu ta'jizu an islahima fasada. Dalam doa, kan? Wala takilna ila tadbiri anfusina wan nafsu ta'jizu an islahima fasada. Ya Allah, jangan membebankan Kau kepada kami untuk mengurus diri kami, meluluskan, memaslahatkan, mensolehkan diri kami, karena apa? Karena kami sangatlah lemah. Kami tidak bisa berdaya apa-apa untuk meluluskan, untuk menjaga, memaslahatkan, memuluskan diri kami sendiri, apalagi diri orang lain. Maka jangan bebankan kepada kami, ya Rabb. Uruslah kami, kan? Uruslah kami dengan kekuasaanmu, dengan kehendakmu, dengan pertolonganmu, kan? Dengan kasih sayangmu. Uruslah kami ya Allah, ya. Jangan dibebankan lagi kepada kita, jangan. Nah, maka kalau kita sudah bisa an-nasirul haq bil haq, seperti yang barusan diisyaratkan, maka kita tidak akan stres walaupun mengurus banyak orang. Walaupun mengatur banyak masalah, tidak akan stres. Kenapa? Karena sedikit pun di hati, kan? Tidak merasa oleh saya, tidak merasa, kan? Punya saya, tidak merasa pengetahuan saya,
Semuanya diserahkan kepada siapa? Allah. Tuh, urusan diri saya Allah, urusan diri keluarga saya Allah, urusan diri anak saya Allah, urusan diri umat ini Allah, urusan diri orang yang baik kepada saya Allah, urusan diri orang yang jelek kepada saya Allah, urusan semua makhluk Allah. La ilaha illallah. Ya. Kita tidak akan menemukan Nabi dan Rasul yang stres, anti galau semua. Tidak akan menemukan wali yang stres, anti galau semua. Kita punya istri satu, anak satu, stres. Rada mending gitu mah ya. Ini yang lebih aneh lagi, istri belum punya udah stres. Sampai tidak berani punya istri. Tidak berani, kenapa? Udah stres duluan. Udah stres, bagaimana nanti mikirin beli susu sekarang mahal. Kalau saya nanti tidak punya kerja gimana? Kalau nanti saya punya anaknya langsung 2 gimana? Kalau apalagi kayak lihat di YouTube ada orang punya anak langsung 10. Gimana? Nah gitu kan. Udah stres duluan kamu mah. Ya udah deh. Udah istrinya belum punya, kan? Stresnya duluan. Banyak orang stres duluan. Banyak sekali. Banyak sekali. Kemarin musim Ramadan, belum aja Idul Fitri udah pada stres duluan. Stres. Kenapa? Itu udah dibahas tuh. Hatta ke Pangandaran aja dibahas. Ke kebun binatang udah dibahas. Stresnya duluan. Idul Fitrinya belum. Puasanya belum tamat. Tarawehnya enggak tamat malah. Masya Allah. Baca Qur'annya enggak tamat lagi. Jadi jelas mengingat Allah, dekat dengan Allah itu menenangkan hati. Allahumma sholli wa sallim.